Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Terima kasih waktunya udah meluangkan waktu ikutin webinar ini. Dan salam kenal, nama saya Dani. Balik lagi perkenalan ulang ya. Nama saya Dani, saya pengganti Bapak Dani Pang replacementnya. Nah, untuk kedepannya nanti akan kita lebih banyak berhubungan untuk masalah support atau memang ada butuh informasi atau gimana bisa hubungi ke saya. Nomornya saya juga udah saya cantumin di chatnya ya. Itu nomor handphone saya, mungkin bisa langsung direct kalau ada pertanyaan maupun ada inilah diskusi mengenai live root gitu loh. Oke, waktu dan tempat kita langsungin aja, saya serahin ke Dokter Setio. Dok, silakan dok. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Dani. Terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan buat kita bersama. Saya merasa bangga, saya merasa tersanjung, saya merasa senang karena hari ini, malam hari ini, kita bisa ketemu lagi, kita bisa diskusi lagi mengenai kesehatan. Dan fokus pada malam hari ini coba saya akan sharing ya. Saya selalu ingin menekankan bahwa ini bukan final. Ini harus kita diskusikan bareng-bareng. Jadi saya hanya ingin berbagi, tapi bukan untuk langsung diputuskan. Coba kita pikirkan atau kita renungkan betul-betul, karena beberapa hal mungkin harus kita kaji terus-terusan. Artinya tidak hanya untuk hari ini saja. Mohon boleh saya minta bantu untuk saya bisa share. Saya kira saya belum bisa saya share atau ada yang share ditutup dulu yang satu supaya saya bisa masuk share saya. Sebentar dok. Oke, saya ingin menyampaikan mengenai Sudah dok. diabetes. Coba ya. Oke, saya masuk diabetes. Saya ingin menyampaikan mengenai diabetes yang pada awal pemikiran kita bersama itu sedemikian sulitnya kita berhadapan dengan diabetes. Sedemikian menyita semua ya, menyita waktu, menyita uang dan seterusnya karena diabetes. Bahkan yang lebih membuat kita sedih, membuat kita tidak bisa berbuat banyak adalah ketika kita menerima dengan mudah, sekali lagi ya, ketika kita menerima dengan mudah bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan, bahwa diabetes itu keturunan. Jadi seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan diabetes. Ini adalah satu konsep yang harus kita pikirkan baik-baik. Kenapa demikian? Kalau tidak bisa disembuhkan, berarti tidak ada yang maha penyembuh. Kalau tidak bisa disembuhkan, untuk apa mereka hadir? Ada orang ahli diabetes, ada orang ahli dan seterusnya, ada spesialisasi dan seterusnya, ada teknologi di dalamnya. Tapi kalimatnya tidak bisa disembuhkan itu tidak. Harus kita berpikir ulang. Sehingga walaupun ini dalam bentuk pertanyaan, apakah diabetes bisa sembuh? Apakah diabetes bisa disembuhkan? Tapi kita harus berpikir berulang-ulang. Ada beberapa faktor yang harus kita lihat bareng-bareng. Ya, mudah-mudahan akan memberikan satu pencerahan. Ini adalah satu kondisi di data lama, tapi akan bisa mewakili daftar 10 negara dengan kasus diabetes tertinggi di dunia. Dan di Indonesia, di ranking kelima. Sekali lagi, ini adalah data International Diabetic Federation di 2021. Sekarang udah 2023. Artinya angka ini luar biasa, kasus ini luar biasa, mendunia seperti COVID-19. Tapi seolah-olah biasa saja. Kenapa biasa saja? Karena itu kalimat yang tadi. Ini karena keturunan. Ini karena tidak bisa disembuhkan. Jadi memang pasti banyak. Ini yang kita pikirkan. Saya bangga malam hari ini sudah ada 20 peserta yang hadir. Mudah-mudahan bisa kita berdiskusi bersama. Data di Indonesia juga sama. Ini data terakhir
yaitu Republik Kesehatan melalui Riset Kesehatan Dasar 2018. Harusnya 2023 ini sudah ada lagi hasil riset yang sama. Diabetes di Indonesia itu naik ke semua provinsi. Coba kita renungkan lagi, dari balik sana ada ahli penyakit dalam, eh, ada ahli endokrin, tapi kasus bertambah bukannya berkurang. Karena kalimatnya yang tadi, tidak bisa disembuhkan, tidak bisa disembuhkan, selalu kita menerima itu. Ini angka, ini ada konsensus para ahli, dokter ahli endokrin yang dalam yang membidangi hormonal, karena diabetes masuk dalam kategori hormonal dengan insulinnya. 2013 aja sendiri, 2018 masuk dengan konsensus 2015. Ini konsensus sangat tinggi, tidak atas ini. Di satu sisi, data ini menunjukkan adanya keprihatinan. Karena kita mengalir dengan tidak bisa disembuhkannya. Tapi di sisi yang berbeda, sebagai ini NHI, artinya adalah kita sekarang punya satu produk, punya satu kesempatan. Berarti ini ada kesempatan buat kita. Karena kasusnya masih banyak, kasusnya belum turun, tidak turun bahkan. Naik. Ini adalah kesempatan buat NHI, buat Live Fruits, untuk bisa memberikan kontribusi terbaik melalui produknya. Mudah-mudahan nanti jadi kita harus lagi berhadapan. Nah, yang tidak kalah penting adalah kegemukan. Kenapa saya menghubungkan antara diabetes dengan kegemukan? Ini kegemukan di Indonesia riset kesehatan beberapa kasus tadi kemudian kesehatan. Nah itu susah. Mudah-mudahan data 2023 keluar kemudian kita dan pasti ya tindakannya pasti lebih tinggi lagi. Kan di dalam kegemukan diabetes selain dari yang bahas penyakit yang lain, tapi di kegemukan ada diabetes. Dan ketika kegemukan ini kita bisa atasi atau kita bisa siasati, turun berat badannya, maka diabetes akan terkontrol 83%. Artinya ada kesempatan lagi. Di Indonesia itu banyak sekali kegemukan, banyak overweight, 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 seolah-olah nothing happen. Padahal di sana persoalan banyak sekali. Dan ini sekali lagi kesempatan buat NHI, kesempatan buat Live Roots untuk bisa memberikan kontribusi supaya bisa menjawab tantangan apakah diabetes bisa sembuh atau tidak. Nah, ini yang harus kita sadari bareng-bareng ketika sering buang air kecil, sering merasa haus, merasa lapar. Yang lain yang kesemutan, merasa capek, luka yang semut, mereka kabur, kita, terus sering merasa gatal dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada gejala diabetes. Hal yang sama, terutama tiga, tiga ini, karena tidak sadar sekali. Apalagi lapar. Biasa, lapar aja terus, lapar lagi, lapar lagi. Ternyata diabetes. Banyak minum, baik buang air kecil, hal yang sama. Belum yang lain, ngantuk. Ibu bisa tapi ya, tidak ada kita hal yang sama. Luka yang tidak sembuh, bisul yang tidak sembuh, dan seterusnya. Ini adalah tanda. Atau berat badan yang tiba-tiba tiba-tiba turun ya, ternyata ketika diperiksa ada gula darah yang tinggi. Ya, diabetes umum kita bisa dapat. Tinggal klik saja di Google gejala diabetes bisa dapat. Tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah kita lagi berhadapan sama kasus yang notabene dari awal tidak bisa disembuhkan. Kita juga sama, saya tidak ingin concern ke angka. Karena rata-rata semua bisa ngecek. Oh, saya normal, saya di sini, saya nggak apa-apa. Tapi ketika itu lebih dari ini, baru mulai ya, bisa dihindari lagi. Bahkan sampai suntik insulin. Diabetes, diam, tapi komplikasinya luar biasa. Diabetes tidak rame, tidak seperti serangan jantung langsung masuk ke ICU, stroke langsung masuk ke ICU, tidak. Diabetes tidak sedemikian rupa. Dia berjalan pelan, tapi pada akhirnya komplikasi. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya ingin Bapak Ibu membaca buku ini, The China Study tulisan Corey Campbell
dan Thomas Campbell. Ini adalah bapak dengan anak. Kenapa saya menganjurkan baca buku ini? Karena ini yang sangat mudah kita pahami. Makanya dari awal saya sampaikan kita atau saya sharing. Coba deh, lihat bukunya, baca bukunya. Khusus untuk bab diabetes. Ini fantastik. Karena ternyata gampang sekali menyelesaikan diabetes. Nggak seperti yang kita dengar tidak bisa disembuhkan dan sebagainya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ada satu hal yang saya tidak tahu apakah ini terlupakan atau dilupakan. Ini adalah gambar pankreas. Pankreas menjadi opsi. Yang satu adalah kelenjar untuk menghasilkan enzim. Ini adalah kelenjar yang mengeluarkan enzim, amilase, lipase, protease. Ini akan keluar. Lalu dengan seluruhnya, salurannya dalam susu 12 jari. Berbarengan dengan garam komando atau asam dari ini adalah saluran dari asam komando yang masuk sini berada jadi unsur jari. Ini adalah enzim kelenjar untuk menghasilkan eksokrin, menghasilkan enzim. Ya, dan itu ini yang endokrinnya adalah sel beta pankreas ini sel beta pankreas ini. Sel beta pankreas menghasilkan insulin. Sel alfa pankreas menghasilkan glukagon. Yang satu menurunkan kadar gula darah insulinnya, yang satu menaikkan kadar gula darah glukagon. Itu endokrin, bukan eksokrin ini. Dan baik insulin maupun endokrin itu dialirkan melalui pembuluh darah. Ini ilustrasi ya, bukan bukan yang benarnya. Tapi harus kita ingat, hormon dihasilkan oleh pankreas atau hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas kita tidak perlu membahas mengenai glukagon. Hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas, yaitu insulin, itu di metabolisme, disirkulasikan, dimasuk kita melalui pembuluh darah. Jadi masuk di dalam darah. Sehingga dengan demikian kita lihat kualitas pembuluh darah baik atau tidak. Kalau kualitas pembuluh darah yang tersumbat karena kolesterol, karena ada flak, karena ada tersumbat seperti pembuluh darah di jantung, karena ini pembuluh darah juga sama. Kalau pembuluh darah di jantungnya ada sumbatan, sampai pasang ring, mungkin nggak pembuluh darah di tempat lain mengalami yang sama? Jawabannya adalah mungkin. Karena pembuluh darahnya sama semua. Yang di jantung maupun di otak kita, di seluruh badan termasuk ini. Sama. Ini yang tidak pernah dihitung. Jadi yang tidak diukur, apakah pembuluh darah yang menghantarkan insulin itu tersumbat atau tidak. Ilustrasi dari buku Colin Campbell. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kalau ini datanya data lama banget. Orang Jepang, mohon perhatikan, orang Jepang. Orang Jepang itu makan karbohidrat. Ini karbohidrat. Artinya apa? Bahan baku untuk jadi gula. Nasi, kentang, ubi, ini banyak karbohidrat. Ini banyak sekali. Karbohidrat bisa. Tapi orang Jepang makan fatnya, lemaknya, kolesterol kecil sekali. Dan dia paling sedikit di Jepang. Tolong menjadi renungan buat kita. Kita mau bicara karbo, kita mau bicara gula, atau kita bicara lemak, kolesterol. Amerika kampanye low carb-nya, low karbohidratnya itu udah luar biasa, Mas Bang. Dok, mohon Itu maaf pun dok, karbonya. suaranya putus-putus dok, maaf. Oke, Suara- saya tutup kamera ya. Saya coba tutup kamera. Iya, iya. Izin kamera saya tutup. Mudah-mudahan suara saya tidak putus sekarang. Ya, Boleh ini dicek udah lagi oke. Pak Dani. Terima Ini, kasih. ini udah oke. Oke, Iya. baik. Saya akan coba ulangi lagi. Orang Jepang banyak karbohidrat, sedikit lemak. Orang Amerika karbohidratnya sudah diturunkan banyak, tapi lemaknya justru dinaikkan banyak. Maka diabetes paling banyak di Amerika. Artinya apa? Ada hubungan yang pasti, yang jelas antara orang yang banyak makan karbohidrat, orang yang banyak makan lemak,
bagaimana hasil terhadap diabetesnya. Dan kesimpulannya adalah bukan karbohidrat yang bermasalah, tapi yang bermasalah adalah lemak. Yang bermasalah adalah kolesterol. Seolah-olah kita tidak pernah mendengar apa hubungannya antara lemak, kolesterol dengan diabetes. Tapi nyatanya di sini jelas banget bahwa lemak atau kolesterol memegang peranan terhadap terjadi diabetes dalam tubuh seseorang. Mudah-mudahan jadi bahan buat kita diskusikan lagi. Ini contoh, masih Betul, dari dok. buku yang sama. Orang itu diabetes tipe 1 berarti disuntik insulin. Tipe 1 ini yang langsung betul-betul tidak bisa lagi kecuali harus dengan suntikan insulin. Tapi orang yang kena diabetes tipe 1 itu kemudian diminta untuk makan, makan tinggi karbohidrat, tinggi serat. Sekali lagi, tinggi karbohidrat, tinggi serat. Ini yang dianjurkan. Dan hasilnya, tolong perhatikan, kolesterol dalam tubuhnya turun drastis banget dalam hitungan hari. Hari ke-6, hari ke-12, hari ke-18, turun kolesterol dalam tubuh orang yang diabetes tipe 1. Karena yang dikonsumsi adalah tinggi karbo dan tinggi serat. Yang kedua, penelitian kedua, evaluasi kedua. Makanannya sama, tinggi karbo dan tinggi serat. Orangnya tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 pasti disuntik insulin, tipe 2 yang tadinya minum obat 1, 2, 3, akhirnya disuntik juga insulin. Ketika makanannya dirubah, sekali lagi makanannya dirubah dengan tinggi karbo dan tinggi serat, dalam hitungan hari lagi, 6, 12, 18, 42 hari, suntikan insulin yang turun drastis. Dari 30 unit katakanlah, menurun di bawah 10 unit. Apa artinya? Berarti makanan yang tinggi karbo itu berarti tinggi gula ya, tinggi bahan baku gula. Ternyata justru menurunkan pemakaian insulin. Berarti memperbaiki sekali lagi. Makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi serat, memperbaiki orang yang diabetes. Ini bahan diskusi sekali lagi. Nah, balik lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Selain yang tadi gejala-gejalanya, mulai sekarang ada kaki yang tidak sembuh-sembuh, kemudian gusi dan sariawan yang tidak sembuh-sembuh, bahkan mohon maaf, bahkan jantung. Selain ini mulai kita akan mulai membicarakan mengenai komplikasi. Jadi gula tinggi, gulanya tinggi bukan cuma gula, jadi penyakit gula itu bukan cuma gulanya, tapi kemudian organ lainnya terkena semua. Kenapa demikian? Karena diabetes itu menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Dan pembuluh darah ini ada di mana-mana. Yang pertama yang terjadi adalah mengalami gangguan fungsi daripada lapisan paling dalam dari pembuluh darah. Berarti seluruh pembuluh darah. Mengalami peradangan yang tidak selesai-selesai. Mengalami sumbatan, seperti yang tadi saya singgung. Jadi sumbatan, remodeling di sini adalah berubah bentuk. Dalam bentuk sumbatan, fibrosis dan sumbatan. Artinya apa? Saya tidak ingin membahas detail seperti ini. Ujung-ujungnya adalah adanya perubahan pembuluh darah menjadi aterosklerosis. Dan aterosklerosis tidak hanya terjadi pada pembuluh darah otak dan jantung, tapi seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah di ginjal, di pankreas, di paru-paru, di liver, di semua tempat. Inilah diabetes. Maka yang kita bicarakan adalah sekarang komplikasi, karena pembuluh darah ada di seluruhnya mengalami sakit. Tolong menjadi perhatian buat kita semua. Diabetes adalah penyakit komplikasi. Bukan sekedar tinggi kadar gula darah, bukan tidak sekedar tidak terkontrolnya kadar gula darah, tapi penyakitnya di seluruh tubuh karena menyangkut dengan pembuluh darah. Maka terjadilah gangguan di otak dengan stroke-nya. Stroke. Diabetes itu stroke. Tolong menjadi catatan penting. Diabetes itu serangan jantung karena penyakit jantung koroner ada di dalamnya. Diabetes itu, mohon maaf, diabetes itu semua. Mata dengan kebutaannya, ginjal dengan cuci darahnya, saraf dengan kematian saraf sampai tidak terasa, kebas dan lain sebagainya, atau kesehatan mulut dengan sariawan dan seterusnya tidak sembuh-sembuh. Ini adalah komplikasi diabetes, Bapak Ibu teman-teman sekalian.
Saya tidak akan bahas. Lebih baik kita diskusi banyak. Mata, jantung, ginjal, otak kita, kaki kita, luka semua tidak sembuh-sembuh, neuropati, kelainan saraf, hal yang sama. Semua akan terjadi. Ya, ini akan terjadi semua pada diabetes. Nah, sekali lagi, setiap ada peningkatan, setiap tidak terkendalinya kadar gula darah, ke komplikasi ini meningkat. Komplikasinya akan nambah, baik pada ginjalnya maupun pada sarafnya. Terus berkembang. Makin tinggi kadar gula darah kita, makin tinggi HbA1c kita, komplikasi ini akan terjadi. Ini pada mata, diabetes retinopati, kebutaan. Ini pada ginjal dengan sisi darahnya, ini pada saraf kita. Seluruhnya akan terkena dan meningkat, makin lama makin meningkat. Ini kelainan diabetik retinopati ternyata terjadi pada diabetes, katarak juga terjadi pada diabetes, glaukoma juga terjadi pada diabetes. Gambaran retina yang normal, gambaran retina yang rusak akibat diabetes. Ini hal yang sama. Bahkan sampai terjadi inflamasi yang tidak terkendali, sampai terjadi nanas dan lain sebagainya, tapi adanya di dalam bola mata kita, di retina kita. Ini hal yang sama terjadi glaukoma. Glaukoma adalah tingginya tekanan bola mata. Di dalam bola mata itu makin lama makin tinggi akibat diabetes. Ini juga hal yang sama, terjadinya katarak, lensanya mati, lensanya eh, dalam pengertian adalah fungsi untuk mengarahkan cahaya tidak berhasil karena keruh, karena kotor, katarak. Ginjal sampai cuci darah akibat diabetes. Kaki kita, nah ini gambarannya. Ini saya senang banget dengan gambar ini. Kenapa demikian? Karena kalau melihat seperti ini pembuluh darah yang normal, ini saraf yang normal. Artinya apa? Saraf ini perlu makanan dari pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya mulai rusak, maka sarafnya juga rusak. Kalau benar-benar pembuluh darahnya ini mati karena komplikasi dari diabetes, ini pun mati. Maka tidak akan terasa sama sekali. Ini adalah neuropati. Ini adalah diabetik neuropati. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, apa sih hubungannya dengan pembuluh darah dengan saraf yang mati? Sama. Maka terjadi kerusakan saraf, mulai busuk tidak terasa, luka tidak terasa, dan seterusnya. Ini adalah gambaran Bapak Ibu dari mulai tidak terjadi apa-apa sampai terjadi busuk seperti ini dan harus kalau udah gangren, kalau udah diabetik pun berhadapan dengan amputasi. Ini harus berhadapan dengan amputasi. Ini kalau dipegang, Bapak Ibu teman-teman sekalian, udah gak ada denyut jantung. Denyut pembuluh darah aja tidak terasa. Karena mati di sana pembuluh darahnya. Udah nggak ada pembuluh darah. Lama-lama dia akan rusak seperti ini. Ini tadinya bilang aja seperti ini. Tapi lama-lama akan terjadi seperti ini. Busuk-busuk dan kemudian putus sendiri. Kalau tidak diamputasi pun putus sendiri. Ini gambaran sama dari Great North Michael ke bawah. Nah, ini sudah seberapa dengan komplikasi dan siap-siap amputasi. Dalam hitungan hari, bayangkan. Tolong perhatikan. Tolong menjadi bagian catatan penting buat kita. Tolonglah mereka. Bantu mereka. Jangan sampai terjadi seperti ini. Dan kecepatannya luar biasa. Dalam hitungan hari perubahannya drastis sekali. Nah, kabar gembiranya ini yang harus disampaikan. Kabar gembiranya adalah kalau kita bisa membantu mereka, HbA1c-nya atau kadar gulanya mengalami perbaikan, tidak naik dan tidak tinggi terus, maka serangan jantung akan mengalami penurunan banyak sekali. Stroke akan mengalami penurunan banyak sekali. Amputasi akan mengalami penurunan banyak sekali. Gagal ginjal sampai cuci darah akan mengalami penurunan banyak sekali. Karena kita membantu mereka untuk lepas dari diabetesnya. Nah, saya ingin masuk ke live roots karena NHE, karena natural. Ini adalah gambaran fotosintesis Bapak Ibu teman-teman sekalian dari matahari menyentuh daun. Hasilnya adalah banyak sekali yang kita dapat. Buah dan sayur. Buah, sayur, bunga, herbal, dan lain sebagainya. Itu adalah hasil dari fotosintesis. Contoh kangkung. Sorry. Bayam. Tolong perhatikan. Bayam itu ternyata bukan bicara asam urat. Bayam itu ternyata anti diabetes. Bayam itu ternyata anti inflamasi.
Ini nggak bisa dihindari karena ini jurnal. Kalau mau diskusi silahkan cari orangnya ini dan kita tayangkan pertanyaan ke mereka. Jurnal Farmakognosi Fitochemistry. Open leh Mas. Oke. Masih bayam lagi kita lihat. Ternyata bayam adalah anti kanker selain daripada anti diabetes. Ternyata obat yang ada di dalam bayam. Ya masuk di Zoom dulu. Saya hanya ingin Hanya boleh di kepikir. mute, boleh di mute atau dari sentral Pak Dani dari sentral di mute kan? Baik Pak, buat Bapak Ibu yang belum di mute, tolong di mute dong, Bu Mujira ya. Sorry maaf tadi. Ah, iya. Bu Mujira mohon Baik, di mute sama Pak Effendi mohon di mute dong. Ya, terima kasih. baik. Terima kasih. Saya lanjut ya sekali lagi. Ketika hanya baru bicara bayam saja, ternyata dahsyat, Mang. Timun, ternyata, ternyata, mohon maaf, anti kanker, ternyata anti diabetes, ternyata menghilangkan rasa sakit. Artinya di dalamnya ada buah mangga yang manis, ternyata anti diabetes. Ini literatur pertama. Literatur yang kedua sama, menggambarkan bahwa mangga ternyata anti diabetes. Sawo yang manis ternyata anti diabetes. Sawo yang manis tidak bisa menurunkan kolesterol, anti lipidemik. Ben yang kadang-kadang dikambing hitamkan nih, kolesterol dan lain sebagainya, pusing dan lain sebagainya. Ternyata dahsyat. Ternyata durian itu menurunkan gula darah, durian menurunkan kolesterol dan anti kanker. Tolong jadi catatan penting buat kita sebagai bahan diskusi buat kita. Nah, lalu bagaimana dengan produk? Bagaimana dengan live fruits? Bagaimana dengan resci? Tolong perhatikan, isinya adalah yang tadi kita diskusikan. Isinya adalah hasil dari fotosintesis. Isinya adalah ini. 13 botanical ingredient. Berarti hasil daripada fotosintesis. Sekarang mau bicaranya. Acai berinya, bam, basil, bilberry, bitter gourd, semua adalah hasil dari fotosintesis. Dan ketika teknologi mengantarkan produk natural ini, maka hasil akhirnya adalah antosianin. Ini teknologi. Sehingga resi mempunyai efek antiinflamasi, antioksidan, dan bagaimana terhadap imunitas tubuh kita. Ini nggak bisa dipungkiri. Penelitian jauh ke sana. Jadi, sekali lagi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, karena di awalnya kita selalu bicaranya, resi adalah respiratory clear. Seolah-olah hanya untuk berbicara di saluran napas. Apalagi lahir di COVID. SAR, Severe Acute Respiratory Syndrome pada saat itu. Sehingga resci, sehingga respiratory clear. Tapi isinya adalah ini, antosianin. Kandungannya berbagai, dasarnya adalah antosianin. Intinya adalah antosianin. Nah, ini mesti kita lakukan. Ini adalah orek, value adalah antioksidan, nilai antioksidan. Dari masing-masing ada. Ternyata semuanya adalah antioksidan dan tinggi semua angkanya. Artinya, ada manfaat sebagai antioksidan karakternya saja, tapi lebih mengutamakan bagaimana perannya terhadap yang tadi kita bicarakan yaitu mengenai diabetes. Bagaimana resci terhadap diabetes. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya tidak akan bosan menyampaikan bagaimana kita mengkomparasi 10 gram antosianin itu setara dengan 50 kilo stroberi. 10 gram antosianin setara dengan 5 kilo blackcurrant. 29 kilo anggur. Artinya ada kedasatan di sana. Ada kedasatan di dalam resci karena antosianin. Tadi saya sudah singgung antiinflamasi, antioksidan, dan
antivirus atau meningkatkan imun sistem kita. Lalu dok, bagaimana perannya terhadap diabetes? Maka kata kuncinya kita pegang ini, antosianin. Apakah antosianin juga berefektif terhadap diabetes? Nah, akhirnya saya dapat. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, antosianin efek pada diabetes mellitus dan transplantasi sel beta pankreas. Hasilnya, tolong perhatikan. Daily intake dari antosianin itu ya tidak hanya sekedar not only improve, tidak hanya sekedar memperbaiki metabolisme, tapi mampu mencegah dari diabetes, mampu memberikan treatment terhadap diabetes dan transplantasi terhadap sel beta. Ini kebanggaan buat kita Bapak Ibu teman-teman sekalian. Antosianin dahsyat untuk diabetes. Wow. Saya ngelihat ini merinding Bapak Ibu teman-teman sekalian. Antosianin terhadap diabetes tipe 2, antosianin terhadap diabetes tipe 1, antosianin terhadap pankreasnya, antosianin terhadap ginjal, terhadap mata, terhadap jantung. Ini penelitian yang wow, nggak selesai. Ini adalah parameter-parameter yang dievaluasi di masing-masing penelitian. Ada yang ditingkatkan, ada yang diturunkan, ada yang dinaikkan, ada yang ditekan. Semuanya efektif untuk memperbaiki seluruh komplikasi daripada diabetes. Itulah antosianin, itulah resti yang notabene kita tidak pernah berpikir bahwa di sana efektivitas dahsyat sekali. Lihat lagi sekarang, kita tuh yang berbeda. Antosianin sebagai agent antidiabetik. Pemeriksaannya, penelitiannya adalah pada in vitro, betul-betul pada makhluk yang hidup, kemudian diambil jaringan. Ini hasilnya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Seperti yang tadi, akan memperbaiki semua dari ototnya, bagaimana penyerapan glukosa, berarti penghambatan terhadap glukosa, bagaimana terhadap flora normal dalam pencernaan, demikian juga dengan insulinnya, demikian juga dengan kompleksitas yang ada di dalam pasien diabetes. Inilah keistimewaan daripada antosianin. Nah, antosianin, literatur yang berbeda lagi, preventif dan terapeutik. Berarti mempunyai efektivitas baik sebagai pencegah diabetes maupun terhadap pengobatan diabetes. Kita bisa bangga dengan beberapa literatur ini, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Apalagi literatur yang jelas sudah dipublikasikan pada Current Medicinal Chemistry, berarti ini dan mohon disimak. Departemen atau institusi yang melakukan penelitian yang melibatkan sedemikian banyak. Tolong menjadi catatan buat kita bahwa ini bukan sekedar sederhana, tapi betul-betul sangat-sangat jadi kebanggaan. Ini dari penelitian dari sini, ya kita bisa menyimpulkan bahwa beberapa efektivitas daripada antosianin baik melalui in vitro maupun in vitro. In vitro itu diambil jaringannya, jadi dari binatang percobaan diambil. Kalau in vivo betul-betul pada binatang percobaan yang hidup. Artinya betul-betul tidak dimatikan dulu. Ini bahkan pada clinical study. Jadi bukan pada binatang percobaan in vitro dan in vitro, malah pada clinical study. Membuktikan bahwa ada mekanisme untuk mencegah dan menyelesaikan mekanisme yang menjadi dasar terjadinya kelainan berupa diabetes. Ini harus diangkat oleh kita. Bagaimana peran antioksidannya, bagaimana peran anti-hiperlipidemiknya, anti-inflamasinya, dan efektivitas sebagai anti kanker. Nanti kita akan bahas ketika kita bicara mengenai kanker. Hal yang sama bakalan kita menjadi kebanggaan buat kita. Mudah-mudahan 28 peserta yang hadir pada malam ini akan mendapatkan sesuatu dan kita bisa diskusikan ke depan. Terakhir, the role of antosianin pada pasien diabetes yang komplikasi terhadap jantung pembuluh darah. Ini juga hal yang sama, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Wow, kalau sekalian ngelihat seperti ini, bagaimana dampak dari antosianin? Kita tidak akan pernah ragu lagi. Dasarnya sama,
peran antosianin akan sangat besar sekali. Ini menjadi kebanggaan buat kita. Bagaimana diabetes yang tidak selesai-selesai akan menyebabkan terjadinya komplikasi pada jantung dan pembuluh darah, cardiovascular disease. Ini proses jalan, itu kalau bisa. Tapi ketika kemudian masuk antosianin, maka dari seluruh sisi, dari seluruh lapisan, sebagai antioksidannya, masuk lagi dari sebagai antiinflamasinya, masuk lagi sebagai antifibrosisnya, masuk lagi sampai terakhir. Artinya apa? Seluruh ini, seluruh jalan itu ditempuh oleh antosianin menyelesaikan komplikasi daripada diabetes. Ini yang harus kita jadikan bahan kita diskusi. Nah, bagaimana antosianin terhadap pasien diabetes dengan kegemukan? Tadi saya sudah menyinggung kegemukan. Ini yang sama. Keren. Luar biasa keren. Ya, ternyata intake atau konsumsi resi sehari-hari, sekali lagi antosianin sehari-hari, akan mampu memanage berat badan seseorang. Tolong menjadi perhatian kita semua. Ini catatan makin tinggi, nah ini catatan yang paling bagus. Makin tinggi kita atau makin banyak kita konsumsi, maka berat badan akan jauh lebih terkontrol. Diabetes terkontrol, tadi sudah penelitiannya sudah ada. Ini penelitian sampai melibatkan 200.000 orang. Kardiovaskuler tadi sudah dijelaskan juga. Demikian juga dengan penelitian pada kematian akibat diabetes. Ini sampai dievaluasi sejauh sana. Antosianin. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini kabar gembira tadi udah disampaikan oleh Pak Dani. Ada kebanggaan dari Liferoot, ada kebanggaan daripada NHI. Kenapa demikian? Karena pada 7-8 November di Surabaya tahun 2023, kemarin berarti, diselenggarakan konferensi Joint International Conference. Mengenai apa? Mengenai keilmuan farmasi. Sekali lagi, keilmuan farmasi. Ini dahsyat. Kenapa demikian? Karena Resci mendapatkan penghargaan. Luar biasa Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi Singapura, jadi karena ini adalah beberapa negara terlibat di dalamnya, diselenggarakan oleh UNER Surabaya atau diselenggarakan di Indonesia melalui UNER-nya. Kemudian Temasek Surabaya, Temasek Singapura menyampaikan sekali lagi, Temasek Singapura menyampaikan materi mengenai respiratory clear atau RESC pada saat berhadapan dengan COVID. Sekali lagi, RESC atau respiratory clear ketika berhadapan dengan COVID. Ini adalah apa namanya tamu Indonesia kita dari Singapura, dari Temasek, yang menyampaikan materinya mengenai antosianin, mengenai resi terhadap COVID-19. Dan bangga, poster yang disampaikan pada saat acara itu mendapatkan penghargaan karena inovasi, karena sesuatu yang baru dalam hal melawan COVID-19. Ini adalah yang dipakai, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan ini adalah yang tadi disampaikan. Sami Yasar Ahmad. Ini yang menyampaikan materinya di sana. Sekali lagi, ini adalah satu kebanggaan buat kita bahwa Reci, karena lahir pada saat COVID-19, itu jelas-jelas mempunyai efek yang luar biasa. Ketika kita geser sekarang membicarakan mengenai diabetes, maka seharusnya Bapak, Ibu, teman-teman tidak perlu ragu. Mudah-mudahan bisa didapatkan. Ini udah mulai ada 30 orang peserta. Nah, terakhir, gandengannya daripada Reci adalah nikotinamid. Mudah-mudahan akan segera keluar nikotinamid mononukleotidanya. Ini dahsyat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya tidak akan bahas banyak, tapi ini adalah akan menjadikan kombinasinya Resi dengan NMN. Penghargaan dan sebagainya dari Amerika. Judulnya ada di sini aja. Ini adalah nikotinamid mononukleotida atau disingkat sebagai NMN. Selalu kita bicara. Yang akan menghasilkan NAD+, yang akan mengaktifasi gen ini, kemudian akan memperbaiki mitokondria, akan memperbaiki telomere. Hasilnya, segala sesuatu permasalahan kesehatan dalam tubuh kita akan diperbaiki karena NMN. Dok,
Gimana sekarang dengan diabetes? Saya coba pesan. Ini saya dapat. Nikotinamid meningkatkan sensitivitas insulin. Sensitivitas otot terhadap insulin. Artinya apa sih, Dok? Artinya adalah ketika dikonsumsi lagi sekarang selain daripada resin dikonsumsi lagi NMN pada pasien diabetes. Insulin yang beredar di dalam tubuh, di dalam darah dan lain sebagainya itu akan mampu mengantarkan insulinnya ke dalam otot sehingga otot akan memanfaatkan insulin untuk bisa menurunkan kadar gula yang ada di dalam peredaran darah. Ini adalah hasil Bapak Ibu teman-teman sekalian. Meningkatkan sensitivitas otot terhadap insulin. Sehingga dengan demikian, yang tadinya prediabetes, ini prediabetes ya, prediabetes dan overweight, maka akan bisa diatasi karena mengkonsumsi juga NMN atau nikotinamid mononukleat. Nah, literatur pertama, mohon maaf saya balikin lagi. Jurnal yang kita tidak perlu debat lagi. Kedua juga ada clinical nutrition aspect. Nikotinamid yang dikonsumsi setiap saat akan meningkatkan, balik lagi sekarang, sensitivitas insulin. Bangga buat kita, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu banyak berpikir lagi atau mempertimbangkan ketika kita berhadapan dengan pasien. Ketika kita berhadapan kita yang mengalami diabetes, apalagi sampai komplikasi diabetes, ayo kita punya resi, kita punya NMN. Kombinasi ini akan mudah, akan memberikan kemudahan yang bersangkutan menuju ke kesembuhan tanpa ada komplikasi, tanpa ada amputasi, tanpa ada hal yang sangat berusaha. Saya kembalikan kepada Pak Dani. Pak Dani, silakan di kembali saya tutup share-nya supaya kita masuk dalam forum diskusi. Terima kasih sekali lagi. Baik, Silakan Pak Dani. terima kasih dok. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih yang mau ditanyakan. Jadi pertanyaan pertama ini dari Pak Zulkifar. Nah, pertanyaannya gini dok. Kedengaran ya, semua teman-teman dengar jelas ya. Nah, Suaranya ditangkap sudah jelas banget. pertanyaannya, duren bagi yang pernah kena stroke apakah boleh dikonsumsi dok? Pertanyaannya Duren bukan AFC dan elemen ya. Ah, Ini kesalahan dari kita. Kesalahan dari kita adalah coba perhatikan alam. Alam itu memberikan isyarat ada musim duren, ada musim rambutan, ada musim mangga dan seterusnya. Kalau kita mengikuti irama alam, maka kita sehat selamanya. Karena ketika musim itu, maka kita harusnya konsumsi buah itu. hmm, Tapi, sekali lagi, tapi manusia dengan segala kepintarannya, dia merubah musim. Dia berusaha melakukan berbagai rangkaian percobaan, 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 sampai seolah-olah duren pun tidak perlu lihat musim. Kapanpun kita bisa dapatkan. Itu akan berbeda ceritanya. Kenapa? Karena keinginan untuk mengkonsumsinya beda dengan yang tadi disediakan sama alam. hmm, 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 hmm. Padahal, padahal semua ciptaan yang maha besar, semua ciptaan yang maha penyembuh pasti mempunyai manfaat untuk penyembuhan. Kita nggak boleh ragu ke sana. Duren akan memberikan kesembuhan. Kenapa tiba-tiba aja ada orang yang yang makan duren, terus kemudian shock, kemudian masuk rumah sakit, kemudian tekanan darahnya tinggi? Karena yang bersangkutan sakit, yang bersangkutan polanya beda. Tiba-tiba dia ingin makan duren dan makan durennya ingat, coba saya tanya aja, ada yang makan duren satu dua biji gitu? Jarang sekali. Setiap ketemu duren itu pengennya puas banget. Ber, ampun saya kalau ngelihat orang yang makan duren. Apalagi yang Itu musangking ya kesalahan. dok ya, Apalagi musangking. musang. Hmm, hmm. Seolah-olah itu adalah lifestyle. Wah, saya kalau nggak ketemu musangking, saya nggak mau. Jadi beda. Di pemikirannya sudah beda. Keinginannya beda. Bukan keinginan untuk sehat, tapi keinginan untuk memuaskan enaknya, memuaskan rasanya. Itu yang sulit. Hmm. Padahal ciptaan
Tuhan pasti baik, nggak ada yang jahat, nggak ada yang jelek. Jadi sekali lagi, apakah boleh atau tidak boleh? Tapi ingat, jangan satu truk makannya. Kalau satu truk mati juga orang itu. Kalau Ini misalnya kita harus jadi boleh ya dok ya, satu aja gitu. iya, satu dua, tapi rutin. Rutin dalam pengertian apa? Kalau kita memang suka dengan duren, setiap ada kesempatan ini, saya baru aja sama Pak dan ini di depan saya, mohon maaf ya, nah, saya kedepankan. Ini jambu, ya. Ini satu lagi, saya tunjukkan. Ini mangga karena kebetulan saya di Cirebon. Ini sama kan, isinya adalah antioksidan, isinya adalah antosianin. Tinggal kita rutin aja ketemu, kenapa kita nggak manfaatkan, ketemu kita nggak manfaatkan. Demikian juga dengan durian. Jadi tidak ada yang salah. Yang Oh, menjadi salah adalah orang yang bersangkutan yang belum sembuh dari sakitnya. hmm. Dia kena stroke, belum selesai. Jalannya aja masih susah. Nah, disitulah peran antara resi dengan NMN. Baik yang stroke yang dipertanyakan maupun yang diabetes. Demikian untuk sementara jawaban yang bisa saya sampaikan untuk Oke, Pak Zulfikar. jadi intinya boleh dimakan asal jangan berlebihan gitu. Ya, Ya kalau lebih bagus lagi icip-icip dikit aja lah, jangan berlebihan. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan juga dok dari Ibu Yuli. Bagaimana membedakan antara diabetes kering dan diabetes basah? Karena penderita diabetes kering ini makin lama makin kurus katanya, sedangkan diabetes basah makin lama makin gede badannya. Ngebedainnya gimana? eh, ya, saya langsung potong ya. Pengamatan kita sebagai seorang awam itu hanya melihat yang satu adalah tidak ada luka, Hmm? yang satu ada luka. Yang luka disebut sebagai diabetes basah, yang tidak luka diabetes kering, tapi sama-sama diabetes. Padahal dari keilmuan kedokterannya itu sama saja. Yang terkena komplikasinya yang mana? Karena dua-duanya terkena. Kenapa dia kering, kenapa dia hitam? Dia tidak luka, tapi mati juga itu jaringan. Maksud saya, jaringannya tuh mati juga. Dia tidak ada luka, tapi dia menghitam. Mati juga sama. Dia kering, tidak ada boroknya, tidak ada gangrennya. Balik Hmm. lagi sekarang, yang gangren seperti apa? Sama juga, dia rusak juga pembuluh darahnya, rusak juga persarapannya. Sampai darah tidak bisa masuk. Kenapa saya sangat optimis darah tidak bisa masuk? Karena lukanya tidak sembuh-sembuh. Kalau darah masuk, ada sel darah putih datang ke sana, maka akan bertanding dengan bakteri. Dia akan menang. Atau kita berharap menang, sembuh lukanya. Ini tidak ada darah ke sana. Yang ada cuma air lagi, basah lagi, basah lagi, basah. Tapi tidak mengandung sel darah merah, tidak Oh. mengandung sel darah putih, tidak mengandung trombosit, tidak mengandung semua komponen darah tidak ada di sana. Hmm. Artinya pembuluh darahnya rusak. Jadi sekali lagi, boleh membedakan basah dan kering, tapi tugas kita adalah menyembuhkan yang basah dan kering dengan resi dan MNN. Karena Kita dua-duanya sudah bisa bahaya nih, ya dok. silahkan boleh apa namanya kita bisa manfaatkan karena proses untuk perizinan sedang berlangsung, maka nggak perlu ragu lagi dengan MNN. Hmm. Mungkin itu Pak Dani untuk Ibu Yuli. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih kayaknya seru banget nih malam ini ya kan. Dari Bu Rosa, malam dok, jika hasil tes HbA1c di atas 6, apakah sudah terkena Mhm. diabetes atau masih pre-diabetes? Bagaimana kita tahu atau membedakan kalau kita masih tahap pre atau sudah terkena diabetes? Terima kasih. Baik, saya jawab. Laboratorium itu, baik HbA1c maupun kadar gula darah, itu adalah pemeriksaan hari ini. Pemeriksaan sesaat pada saat itu. Makanya ada disebut sebagai kadar gula darah sewaktu. Tidak diplanningkan. Tapi kalau diplanningkan, HbA1c diperiksa setelah puasa. Dari jam 8 malam tidak makan, hanya minum air putih saja. Nanti sampai besok pagi baru diperiksa HbA1c-nya. Itu beda ceritanya. Nanti HbA1c diperiksa lagi setelah 2 jam makan.
Gula darahnya diperiksa lagi setelah 2 jam makan. Itu beda ceritanya. Artinya, sekali lagi, jangan hanya melihat di angka atau di laboratorium. Makanya tadi saya tidak tertarik dengan angka-angka gula darah maupun HbA1c. Kenapa? Karena nanti kita terjebak. Hmm. Oh, saya cuma 6, saya cuma 5 koma. Itu pada saat itu. Padahal kita hidup. Artinya hidup apa? Kita makan. Kita berbuat sesuatu. Kita stres. Ada peradangan kita nggak tahu dalam badan kita. Ternyata HbA1c-nya sudah naik. Bukan lagi angkanya adalah 6. Jadi yang tadinya seolah-olah tidak diabetes, yang tadi seolah-olah adalah pre-diabetes, tiba-tiba sudah diabetes berat. Kita nggak tahu. Artinya apa? Kalau buat saya, jangan berpikir saya tidak diabetes, jangan berpikir saya pre-diabetes, jangan berpikir apalagi sudah diabetes. Yang harus kita pikirkan adalah konsumsikanlah rutin RC, konsumsikan rutin elemen. Untuk apa? Untuk tidak terkena diabetes. Jauh lebih positif. Jangan nunggu dulu nanti kalau sudah 7, sudah 8, sudah diabetes, sudah pre-diabetes, baru saya akan lakukan no. Ini baru berbicara di sisi produk. Belum tingkah yang lain, belum lifestyle yang lain yang harus kita rubah. Olahraga kita harus rutin. Makanan seperti yang tadi sampaikan lebih banyak. Ingat ya, lebih banyak serat dan karbohidrat. Saya angkat lagi sekarang. Di guava, ini ada di guava ada di reci ya, ingat ya, tolong pikirkan baik-baik. Guava itu ada di reci. Tolong pikirkan, dengan guava berarti jambu ada karbohidrat yang tinggi, ada serat yang tinggi. Kenapa saya memilih itu? Saya supaya sama. Saya akan kombinasikan reci dengan buah yang mengandung serat tinggi, karbohidrat tinggi. Untuk apa? Untuk tidak diabetes. Kenapa saya begitu semangat pola itu? Karena papi saya, oma dari ibu, dari mami, papi sendiri, papi kandung itu juga diabetes. Saya tidak ingin diabetes. Walaupun saya punya catatan riwayat keluarga saya diabetes. Jadi bukan bicara genetiknya yang otomatis diturunkan. No, urusan kita tidak diabetes dan diabetes adalah urusan kita. Papi mami udah nggak ada. Ada. Mau kita maki-maki dia di kuburan ya nggak. Jadi urusan kita adalah sekarang. Kita dengan live roots-nya, dengan NHI-nya, dengan Pak Dani, dengan semua manajemen. Ayo kita bekerja sama untuk bisa membuat orang tidak diabetes. Kalau yang dari diabetes, selesaikan diabetesnya. Jangan sampai terjadi komplikasi yang terus-terusan. Mungkin itu Bu Rosa. Jadi jangan kita bedakan antara pre dan tidak diabetes. Samakan semua seperti halnya basah dan kering. Posisinya sama. Memerlukan resi, memerlukan nikotinamid. Mungkin itu lebih tepat Pak Dani. Terima kasih Pak Dani. Ya, jadi intinya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati gitulah. Oke, next. Selanjutnya ini kita ada pertanyaan lagi datang dari Bu Iing. Pertanyaannya gini, sekarang kan banyak yang diomongin minuman foto, ya dok ya. Nah, orang diabetes boleh nggak sih minum itu? Gitu loh dok. Eh, Artinya begini maksud saya, banyak fermentasi, banyak minuman dan lain sebagainya. Selama, sekali lagi, selama pembicaraan kita adalah berasal dari alam, silahkan. Bisa diterima ya. Selama pembicaraannya dari alam, fermentasinya dan lain sebagainya sampai dibuat sedemikian rupa, silahkan. Tapi ingat, kita kan tidak makan itu saja. Seperti yang tadi sekarang. Kita, kalau pada ini yang kalimatnya bagus, boleh tapi tidak berlebihan. Itu kan lebih bijak. Silakan saja. Boleh, tapi olahraganya juga ada. Boleh, tapi begini ada. Tapi begitu ada. Itu yang harus jadi variasi kita. Atau kebalikannya, jangan bersandar. Oh, sekarang kan saya punya resi. Saya punya NMN. Bukan. Tidak boleh seperti itu juga. Tetap aktivitas lain. Ikhtiar atau usaha kita yang lain juga harus disamakan. Boleh atau tidak, silahkan boleh. Saya tidak akan ingin membatasi orang. Kenapa demikian? Karena nanti frustasi juga. Waduh, saya nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Bukan. Tapi tolong dikontrol. Tanpa dikontrol, maka diabetes tidak akan selesai.
Demikian untuk Ibu Iing di Gading Serpong. Terima kasih Pak Dani. Oke, selanjutnya nih lagi, makin malam kayaknya makin seru nih dok pertanyaannya. Dari Ibu Mujira, selamat malam. Mohon maaf mau tanya dok, untuk pasien diabetes sama dikom sebaiknya minum apa dok? Kemudian berapa lama bisa melepas obat kimianya dok? Terima kasih. Ini yang tadi untungnya kita sudah sampaikan ya. Dekom atau gagal jantung, dekompensasi akordis, itu adalah perjalanan. Hipertensinya, diabetesnya akan mengarah ke gangguan kardiovaskuler. Berarti di sana ada jantung dan pembuluh darah. Salah satunya yang terjadi pada jantung adalah gagal jantung atau dekom. Sekarang orangnya diabetesnya aja tidak selesai. Sekarang berhadapan lagi dengan dekomnya, berhadapan lagi dengan gagal jantung, pembekakan jantung, dan seterusnya. Dok, konsumsinya apa? Konsumsinya adalah resi dan NMN. Nggak usah ragu. Kenapa? Karena kita sudah, mohon maaf ya, kita sudah jadi keluarga NHI ini. Kita sudah satu keluarga di Life Fruit. Konsumsinya ke sana. Tapi, saya ingetin lagi, tapi rubah makanan yang lalunya. Perbanyak buah. Perbanyak makanan mengandung karbohidrat dan serat. Kalau tadi literaturnya adalah high karbohidrat, high fiber, itu adalah berhubungan dengan buah, berhubungan dengan sayur. Dan NHI, live fruit, semuanya mengarah ke sana. Buah, 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 buah. Semuanya tidak berhubungan dengan yang lain. Kenapa demikian? Karena paralel sama. Jadi apa jawabannya? Jawabannya adalah resi dan NMN. Mudah-mudahan segera keluar badan POM-nya. Ini yang harus disampaikan, baik buat diabetesnya maupun untuk menyelesaikan dekomnya. Tapi tolong ya, olahraganya harus dilakukan meskipun semampunya. Kalau dia tidak bisa melakukan aktivitas fisik ototnya, mungkin bisa peregangan. Otot dalam pengertian bisa jalan kaki dan lain sebagainya, mungkin tidak bisa, tapi peregangan bisa dilakukan. Peregangan tidak bisa dilakukan, mungkin olahraga meditasi. Apapun yang harus dilakukan untuk mengarah ke perbaikan. Dan selalu kita harus yakin penyembuhan itu ada. Dekatkan pada yang maha penyembuh. Ya Tuhan, saya ingin sembuh. Saya tidak ingin dekom, saya tidak ingin diabetes. Kumpulkan, perbanyak usaha-usaha kita, perbanyak ikhtiar kita untuk menuju ke arah sana. Saya yakin. Lalu kapan melepas obat kimianya? Ini kadang susah banget. Kalau buat saya, langsung buru-buru dilepas. Saat ini juga lepas. Nggak usah takut. Tapi kalau takut, silakan. Tapi dikurangi. Dikurangi semua obatnya. Sekarang ini dekom. Mungkin nanti ada obat jantungnya, ada obat diabetesnya. Kurangi satu persatu. Kalau setiap hari mundur jadi 2 hari sekali. Kalau udah sisa satu dipotong jadi setengah. Silahkan diatur dan terkontrol. Artinya terkontrol, cek lagi. Kan saya udah mengkonsumsi resi, saya sudah mengkonsumsi MNM. Kalau sudah mengkonsumsi yang lain berarti manfaatnya sama. Bukan obat tapi mempunyai manfaat yang sama. Menurunkan kadar gula darah, memperbaiki dekom, memperbaiki badan kita. Resi memperbaiki badan kita. Sekali lagi. NMN, nikotinamid, memperbaiki badan kita. Otomatis akan menyelesaikan banyak persoalan dalam tubuh kita. Itu untuk Ibu Mujirah. Mudah-mudahan. Oh ini bidan, Ibu bidan ini. Sarjana terapan kebidanan sama-sama. Silakan Pak Dani, saya kembalikan kepada Pak Dani. Terima kasih Ibu Mujirah, Ibu bidan Mujirah. Ya, oke. Selanjutnya lagi nih, ada pertanyaan lagi dari Bu Mei. Dok, cara konsumsi MNM setelah atau sebelum makan? Terima kasih. Nah, Sebentar dok, Pak baik saya Tarsun langsung mohon jawab. di mute dong Pak Tarsun. Ya, Terima kasih. Tolong di mute, biar nggak ada ini. Terima kasih Pak. Silakan dok. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Mei. Cara konsumsinya gimana? Setiap kita setiap kita ingin memperoleh sesuatu dalam tubuh kita atau yang masuk dalam tubuh kita, maka prioritaskan itu masuk dulu. Artinya berarti sebelum makan.
Kalau sebelum makan kita konsumsikan nutrisi terbaik, nutrisi yang baik. Kenapa saya katakan nutrisi baik? Karena teknologi siap, sudah siap sedemikian rupa. Sekarang kita ada antosianin, antosianinnya sudah disiapkan dalam bentuk resi, ya. NMN-nya sudah disediakan oleh NHI, udah live fruit. Konsumsikan sebelum makan. Ketika kita ingin menerima 100%, ingin diserap 100%, maka kita akan mendapatkan apapun. Jadi sekarang dari mana judulnya? Ada kalimat mungkin sebelum makan makanlah buah. Jadi bukan dibalik nih. Habis makan udah kenyang minta ampun baru ketemu buah. Nggak ada gunanya sama sekali. Makanlah buah. Karena nilainya akan turun. Makanan yang banyak sudah masuk. Boleh dimutkan dulu Ibu. Terima kasih. Bu Karena Dada, makanan sudah masuk. tolong di-mute Bu Dada, mohon maaf. Oke. Terima kasih. Ya. Sekali lagi, ketika kita ingin mendapatkan manfaat dari nutrisi terbaik, maka konsumsikan di awal. Kita tahu ada pilihan, saya lapar, maka saya perlu makan. Tapi di depan saya ada makanan yang bagus. Ada buah, ada sayur, ada salad. Kalau itu diprioritaskan sebelum kita makan, maka kita akan mendapatkan manfaat jauh lebih tinggi. Jangan dibalik sekarang, udah kenyang, udah baru nyari buah. Maka kita nggak dapat apa-apa. Karena rata-rata makanan kenyang, makanan enak, itu tidak serta-merta bernutrisi baik, bergizi baik, itu yang harus kita siasati. Mungkin itu pertanyaan untuk, itu jawaban untuk Ibu Mei, cara konsumsinya apa? Sebelum, setelah, sebelum makan. Demikian Pak Dani, saya kembalikan kepada Pak Dani. Makasih Dok, sama ini juga ada pertanyaan simpel aja sih. Pemakaian resi itu sehari sebaiknya berapa kali Dok? Maksudnya berapa kali sama berapa kali semprotan dalam pemakaian? Semprotan. Ini balik lagi ke karena inovasi ya, inovasi dalam pengertian resi itu di packing dengan pump, dengan botol semprotan untuk mempermudah. Sebetulnya yang harus kita siasati adalah bukan berapa semprotnya, berapa kali, tapi harus kita siasati adalah ini nutrisi loh. Ini antosianin loh. Bisa dibayangkan sekarang 10 gram dibandingkan dengan kilo. Tolong perhatikan, 10 gram dibandingkan dengan kilo. Nggak mungkin kita makan 29 kilo anggur gitu. Nggak mungkin banget. Tapi sudah ada di dalam reci. Jadi kita tinggal judulnya sekarang, seberapa banyak semprotan kita, seberapa banyak volume yang dimasukkan dalam tubuh kita dari resi, itu yang menentukan kita sehat atau tidak. Itu yang menentukan percepatan penyembuhan. Nggak ada dosis. Jangan bicara dosis. Ini bukan obat, bukan chemical. Ini nutrisi. Makin banyak kita mengkonsumsi nutrisi yang baik, preventnya, pencegahannya makin tinggi. Makin banyak kita mengkonsumsi nutrisi baik buat tubuh kita, maka percepatan penyembuhan akan didapatkan oleh kita. Sekarang mau dihitung berapa? 10 semprotan, 20 semprotan, 30 semprotan, itu baru satu kali. Sehari berapa kali? Bisa 4 kali, 5 kali, 6 kali, silahkan. Nggak ada cerita sama sekali. Untuk mempermudah kita, dibentuklah inovasi Live Fruit, dibentuklah dalam bentuk pump, dalam bentuk botol dengan spray. Kan lucu, masa kita pakai yang dulu lagi, pakai apa namanya, pakai ukuran, terus kemudian dituangkan, repot kita. Itulah yang dikatakan sebagai inovasi. Tapi kalau udah disemprotkan, kita sudah dapat semua. Semprotnya berapa lama, berapa banyak, silahkan manfaatkan. Nggak ada yang melarang sama sekali. Dan tidak ada overdosis, tidak ada negatif, tidak ada efek samping. No sama sekali. Karena buah, karena fermentasi, karena nutrisi. Demikian yang disingkat untuk jawabannya, Pak Dani. Saya kembalikan kepada Pak Dani. Oke, Dok. Next, selanjutnya dari Pak Yudo ya. Malam Dok, resi bisa nggak kita klaim sebagai produk untuk menyembuhkan diabetes? Kita harus berani. Jadi kitanya yang harus berani dulu. Artinya apa maksud kita berani? Kalau sekarang Pak Yudo atau siapa aja Bapak Ibu teman-teman sekalian mau membawakan resi, ya,
dan kita lagi berhadapan sama orang yang diabetes. Orang dia. Jangan sampai kaget nanti ya. Jangan sampai nanti kaget dipertanyakan dulu. Mas Yudo, Pak Yudo diabetes nggak? Lucu pertanyaan itu datang dari ke telinga kita. Artinya apa? Kita tidak boleh diabetes ketika kita ingin membantu orang yang diabetes. Apa artinya? Berarti kita harus mengkonsumsi reci. Boleh nggak kita mengklaim bahwa reci bisa menyembuhkan? Kenapa tidak boleh? Boleh disampaikan. Reci akan membantu penyembuhan diabetes. Bagaimana caranya? Konsumsi recinya, evaluasi. Mau berapa lama sekarang? Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu? Silakan evaluasi. Ada nggak perbaikan pada kadar 1C-nya? Ada nggak perbaikan pada kadar gula darahnya? Apalagi dikombinasikan dengan NMN dari Live Root. Ini kata kuncinya. Jadi jangan hanya sekedar bicara bisa menyembuhkan, tapi kemudian faktanya tidak ada. Berarti kalimat kita beda. Tapi kalau kalimat kita, saya yakin karena merasakan sendiri. Saya sehat, saya yakin. Periksa gula darah, periksa HbA1c-nya. Kenapa? Karena saya setiap saat dengan reci. Maka yang keluar dari mulut Pak Yudo pasti bisa sembuh. Ini buktinya saya. Kalimatnya akan beda, ekspresinya akan beda. Tapi kalau sekarang dipertanyakan dulu, tunggu dulu Pak Yudo jangan bicara dulu. Pak Yudo udah sembuh belum dari diabetesnya? Dan kemudian kita tidak bisa jawab. Artinya kita sendiri nggak yakin dengan reci, maka kita akan kesulitan. Saya ingin Bapak Ibu teman-teman sekalian konsumsi rutin recinya, konsumsi rutin kalau sudah mendapatkan NMN. Untuk apa? Untuk kita tidak diabetes, untuk kita tidak sakit. Kalau kita tidak sakit ketika berhadapan sama orang yang butuh betul-betul, maka kita teriaknya akan beda. Semangat kita untuk membantu yang bersangkutan akan beda. Demikian jawaban untuk Mas Yudo di Jogja. Saya kembalikan kepada Pak Dani. Terima kasih Pak Dani. Iya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dok ya untuk malam ini. Ini pertanyaannya sih dari Ibu Jenny Medan. Malam dok, untuk kucing yang berbusa, apakah itu resmi positif diabetes? Positif atau tidaknya balik ke pemeriksaan. Pemeriksaan ini bukan busa busa yang diperiksa yang di dalam pipis seseorang, bukan, tapi laboratorium. Tapi sekarang itu yang harus disiasati. Laboratorium apa? HbA1c, gula darah dan seterusnya. Dan tidak periksa satu kali. Sekali lagi, ketika ingin menentukan diabetes tidak bisa periksa satu kali. Periksa berulang. Lakukan lagi. Kalau betul-betul masih tinggi berarti diabetes. Satu. Yang kedua yang harus disiasati adalah karena urinnya adalah berbusa, berarti ada sesuatu dengan saluran kemih kita, ada sesuatu dengan ginjal kita, ada sesuatu dengan filtrasi, fungsi filtrasinya. Berbusa. Maka ini lebih serius lagi jadinya. Ini lebih serius kenapa saya sampaikan? Bahwa sudah terjadi sesuatu dengan ginjal, bukan bicara diabetes lagi nih. Sudah ginjalnya sudah mengalami gangguan. Nah, baru kemudian kita berbalik. Walaupun kita tidak pada hari ini tidak bicara diabetes, yang bicara ginjal. Nanti kita bicara gagal ginjal. Bagaimana dengan resi? Bagaimana dengan NMN? Jangan ragu. Konsumsikan. Lihat lagi. Ini yang saya katakan evaluasi. Lihat lagi. Masih ada nggak urinnya yang berbusa? Ketika sudah mengkonsumsi reci dan NMN. Karena saya yakin banget itu akan mengalami perubahan. Saya yakin sekali bahwa ginjalnya akan mengalami perbaikan. Baik secara fisik, yaitu urinnya berbusa, secara laboratorium pemeriksaan. Kemudian Ibu Yeni, Medan, puas dengan jawaban saya. Nanti kita ketemu lagi di Medan. Terima kasih Pak Dani, kembalikan kepada Pak Dani. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Makin malam kayaknya makin hot semua nih ya pertanyaannya. Keren. Dok, apakah orang yang dari Pak Kosasi ya, dok, apakah orang yang terkena otis bisa diperbaiki dengan NMN sama juga bisa nggak ya ada yang punya riwayat Parkinson dok dengan NMN ini? Oke, jadi ada dua ya sama. Balik Iya, lagi ke yang tadi. Jadi kalau kalau anak otis, ya anak otis berarti apa namanya
sikapnya yang berbeda, konsentrasinya tidak bisa fokus dan lain sebagainya. Kita melihat dari satu sisi seolah-olah ini ada kelainan, anaknya bermasalah. Maka kita tidak perlu ragu lagi dengan memberikan nutrisi. Karena kita bicaranya nutrisi bukan anti otis loh, bukan anti Parkinson loh. Bisa diterima ini dua sekaligus nih. Buat ibu siapa dengan ibu Yulis dengan siapa nih? Saya angkat ke atas dari, mohon maaf, dari Pak Kostasi. Jadi jangan tempatkan NMN, jangan tempatkan resi sebagai A, B, C, D. Obat, bukan. Ini adalah nutrisi yang bisa membantu orang atau anak-anak otis, yang akan bisa membantu orang yang mengalami Parkinson, memperbaiki tubuhnya. Ketika Parkinson dilihat, jalannya aja susah, tremornya luar biasa, ayo kita evaluasi. Konsumsikan elemen, konsumsikan resi, kita lihat bareng-bareng. Nah, ini cuma satu selalu. Kalau udah bangga nih, saya ingetin ke teman-teman nih, sekali lagi saya ingetin. Ketika kita bicara NMN, seolah-olah NMN yang saja. Jadi dua pertanyaan yang sama nih. Fokus pada NMN. Jangan. Sekali lagi. Kalau Bapak Ibu mengkombinasikan NMN dengan resi, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan cuma satu. Tolong pikirkan baik-baik. Saya punya persoalan atau seseorang punya persoalan di paru-paru. Mengandalkan resi. Nggak salah. Tapi kalau resi didampingi dengan NMN, jauh lebih hebat hasilnya. Sekarang lahir lagi NMN. Kasusnya otis, kasusnya Parkinson. Pertanyaannya hanya mengarah kepada NMN. Kurang. Ketika dibaringkan dengan resi, maka akan jauh lebih percepatan. Anak otisnya akan membaik, konsentrasinya akan jauh lebih fokus lagi, diarahkan oleh gurunya, akan lebih mengikuti. Itu dapat. Kenapa demikian? Karena antosianin, karena nikotinamin, karena nutrisi, bukan obat. Jadi memperbaiki metabolismenya, memperbaiki seluruh fungsi dari anak otis, memperbaiki seluruh gangguan-gangguan yang terjadi pada orang-orang Parkinson. Mudah-mudahan Pak Kosasi dan Mbak Yulis bisa nerima. Ibu Yulis bisa nerima jawaban saya. Demikian Pak Dani, saya Bukan serahkan saya kepada dok Dani. yang bertanya. Aduh dokter ingat saya terus sih. Nah, silakan Bu Yuli. Bukan saya yang bertanya dok. Pak Kosasi yang bertanya dok. Iya, Bu Yuli. Iya, Bu Yuli, silakan Pak Dani. Ya, oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir untuk malam ini. Dari ini nggak ada namanya nih, saya juga bingung sebutinnya. Jadi ada pertanyaan gini, mohon selamat malam dok. Maaf mau tanya, untuk penderita hemofilia, apakah bisa minum obat tersebut? Dan apakah bisa sembuh dok? Ini yang saya katakan tadi. Jadi mohon maaf. Harusnya kita berpikirnya adalah karena bukan obat anti hemofilia, kelainan darah. Sekarang pertanyaannya sederhana. Sampai hari ini nih, hemofilia, talasemi, leukemia, semua yang gangguan-gangguan darah. Bisa selesai tidak? Bisa diterima ya? Gambaran yang tadi, diabetes. Bisa selesai nggak diabetes? Berkurang nggak yang sakit diabetes? Tidak. Jadi saya ingin lupakan yang lalu. Lupakan pembicaraan yang kimia itu lewat deh. Obat itu lewat. Makanya ini apalagi Pak siapa Oppo sekiannya masih menyebutkan obat tersebut. No, resi bukan obat. Bukan obat. Tapi ketika dikonsumsikan untuk kasus dengan hemofilia, ayo kita sama-sama. Nah, kalau saya sih sederhana. Kalau saya setelah kita sepakat konsumsikan NMN, konsumsikan resi, nanti ada produk lain lagi, tambahkan produk yang lain lagi karena komposisinya berbeda, kandungannya berbeda. Apa yang dilanjutkan? Olahraganya, pola pikirnya, sembuh, 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 sembuh. Kemudian apa yang dilakukan? Minta sama yang Maha Penyembuh. Ya Tuhan, anak saya, keponakan saya, kerabat saya, saudara saya, jangan sampai hemofilia. Kan bisa. Jadi jawabannya apakah ini bisa disembuhkan? Apakah bisa sembuh? Bisa. Harus kita yakin bisa. Jangan ada keraguan dari sana. Karena yang lalu tidak bisa. Kalau yang lalu sudah bisa, saya tinggal serahkan.
Nggak usah pakai reci, nggak usah pakai NMN. Itu yang dulu udah bisa menyelesaikan. Tidak ketemu dengan jawaban itu. Dan itu bukan nutrisi. Sekarang yang kita bicarakan adalah nutrisi. Memperbaiki tubuh orang hemofilia. Memberikan nutrisi yang baik pada pasien dengan hemofilia. Apakah kita nggak tergerak untuk mengarahkan orang itu untuk sembuh? Kenapa? Karena yang kita berikan nutrisi. Nikotinamid bukan obat. Resi bukan obat. Antosianin bukan obat. Nutrisi baik, nutrisi terbaik. Seperti penjelasan tadi. Wow, dahsyat banget. Diabetes saja sudah bisa di-cover sedemikian berapa titik yang bisa dilakukan yang disentuh oleh antosianin. Hemofilia, kelainan darah, sama. Yang sakit itu bukan cuma darahnya saja, tapi badannya. Mana ada orang hemofilia sehat? Gak mungkin. Jantungnya juga pasti nggak sehat. Ginjalnya pasti nggak sehat. Yang lainnya pasti nggak sehat. Sama dengan komplikasi pada diabetes. Nggak ada yang sehatnya sama sekali. Maka dengan demikian, kita hanya berusaha memberikan atau menghancurkan untuk konsumsi resi, konsumsi NMN, serahkan kepada yang maha penyembuh. Kalau ada kesepakatan itu, maka saya punya keyakinan dalam hitungan hari, tolong perhatikan, dalam hitungan hari, laboratorium, fisik, dan lain sebagainya akan membaik. Demikian jawabannya yang bisa saya sampaikan. Pak Dani, terima kasih banyak. Ini luar biasa diskusinya. Iya, jadi pertanyaannya sudah kita stop, sudah kita tutup. Jadi intinya yang saya mau simpulkan di sini adalah mau apapun, apalagi yang terutama hari ini kita membawa tema yang diabetes itu kan memang dalam rangka memperingati Hari Diabetes Dunia ya, tanggal 14 November nanti. Jadi untuk basically sih pada mau sakit apapun, ya memang balik lagi basicnya antioksidan ya dok ya. Dasarnya itu Iya, adalah betul. antioksidan. Karena kan sekarang kita tahu radikal bebas sedemikian rupa gitu loh, udah ngeri banget ya tanpa kita sadarin. Nah, jadi kan simpulin, jadi mau apapun atau yang kayak gimana kombinasi antara resi dan NMN, agak susah sih sebutinnya. NMN ini luar biasa. Jadi yang satu untuk sebagai antioksidan, yang satu lagi boleh dibilang kalau kita ini ya apa pakai bahasa awamnya merestrukturisasi sel ya. Betul ya, Dok ya? Yes. Nah, Betul itu. Betul banget. merestrukturisasi sel dengan produk NMN ini jadi memperbaiki sel yang mungkin yang udah lemah, yang mungkin kurang nutrisi. Nah, inilah vitaminnya yang bikin kita untuk kembali seperti semula lah, walaupun nggak 100% seperti itu. Nah, saya juga ada mau berbagi pengalaman sedikit ke teman-teman. Nah, saya kenal Live Fruit ini sebenarnya udah dari tahun kemarin. Nah, saya dikasih sampel dengan Pak Romi itu 3 botol. Nah, kebetulan di Cirebon itu kan udaranya panas. Kadang pagi panasnya luar biasa, malamnya itu hujan gitu ya kan. Rata-rata batuk pilek yang paling sering terjadi. Batuk pilek. Batuk pilek. Nah, anak saya itu umurnya masih di bawah 10 tahun lah. Saya tanya ke Pak Romi, Pak, ini kalau misalnya saya semprotin ke anak gue ini berapa kali gitu kan? 3 kali apa 2 kali katanya. Nah, berhubung karena ini herbal, ya mungkin karena memang background keluarga saya juga agak sedikit sedeng ya. Kalau herbal mau berapa kali, is okay katanya. Tapi jangan ikutin ya Bapak Ibu ya. Jangan ikutin saya ya. Nah, jadi ketika memang dia baru mulai udah ada gejala flu atau pilek, itu saya suruh anak saya semprot 5 kali. Dalam 1 hari itu 3 kali. Gitu loh. Dalam 2 hari itu udah balik lagi normal walaupun sempat ada sedikit batuk pilek atau yang kayak gimana ya believe it or not lah kan kembali lagi yang herbal ini apalagi cocok untuk tubuh ya mungkin untuk efek sampingnya sih nggak terlalu dibandingkan dengan obat kimia kalau saya mikirnya belum lagi NMN ini saya dengar-dengar saya baca saya ada riset kecil gitu ya itu bisa merestrukturisasi sel itu yang luar biasa banget sih menurut saya sih dok ini pendapat pribadi ya pendapat pribadi mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman. Jadi intinya sih sederhana sih dengan dukungan dari Dr. Setio, dari teman-teman semua dan juga support dari manajemen artinya ya produknya kita luar biasa deh.
Nah, tinggal kalau misalnya yang mau pre-order atau yang kayak gimana untuk NMN ini, mungkin udah bisa dilakukan dalam bulan ini, gitu loh. Mungkin informasinya sekedar itu aja. Mungkin juga udah terlalu malam. Yes. Saya ucapin terima kasih. Kebetulan ini kan ada yang baru yang join nih. Saya perkenalkan, nama saya Dani Eng. Saya replacement dari Pak Dani Pang sebelumnya. Jadi nanti ke depan Bapak Ibu akan sering berhubungan dengan saya. Yes. Mungkin masalah support atau sistem atau segala macam berhubungan dengan manajemen akan sering berhubungan dengan saya. Mungkin cukup sekian ya. Saya lihat juga sudah cukup seru tadi pertanyaannya, keren-keren, luar biasa buat teman-teman semuanya. Intinya tetap satu, tetap semangat. Produk kita itu adalah produk yang bukan abal-abal, yang bukan cuman sehari dua hari jadi. Kita butuh riset yang cukup panjang baru kita bisa membuat produk yang luar biasa. Oke, selamat malam teman-teman. Dok, sekali lagi terima kasih. Selamat malam atas waktunya. Sukses untuk kita semuanya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai ketemu. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dok. Malam. Ya, selamat malam Bu Marlina. Terima kasih. Terima kasih dok, sukses selalu ya dok, sehat selalu dok. Kita tunggu di Jogja. Terima kasih Mas Yud. Sama-sama Mas Yud.